Bab 17 Berlatih teknik bela diri. Dulu aku tidak percaya mendengar anjing gila akan sembarangan menggigit orang, hari ini aku akhirnya percaya. Elton Su juga marah, dirinya tidak menyinggung orang, namun masalah terjatuh padanya, namun berkelahi juga tidak mungkin, aturan paviliun bela diri sangat ketat, bila berkelahi di sini, mengejutkan kepala pengurus penjaga paviliun bela diri, siapapun tidak akan pergi dengan selamat. Mendengar Elton Su mengucapkan kalimat yang mempermalukan, ekspresi pemuda berjubah hijau seketika sangat marah. Dia adalah orang dalam aliran, kapan pernah dipermalukan orang luar. Pemuda berjubah hijau bernama Xiong Su, dia adalah orang dalam aliran, barusan mengucapkan ucapan mencemooh Elton Su, pertama karena dia ditampar Warren Su, tidak dapat melampiaskan amarah. Kedua melihat Elton Su terlihat asing, apalagi kelihatannya sangat mengundang perhatian. Namun Xiong Su tidak menyangka Elton Su berani berbalik mempermalukan. Dia langsung marah, namun di sini adalah paviliun bela diri, dia juga tidak berani membuat masalah. Namun nada bicaranya seketika menjadi kejam. Bocah, kamu berani mempermalukanku, apa kamu tahu aku adalah teman Wudi Su di dalam aliran? Wudi Su. Elton Su sedikit terkejut, dia tahu Wudi Su, master 10 teratas di dalam aliran, kedengarannya juga seorang master dalam menggunakan pedang. Namun tidak disangka orang ini adalah teman Wudi Su. Melihat perubahan di wajah Elton Su, Xiong Su menjadi sombong, dengan bangga berkata, takut bukan, bila kamu sekarang segera bersujud mengaku salah, aku tidak akan perhitungan. Namun saat ini Elton Su malah maju selangkah, menatap Xiong Su. Xiong Su awalnya mengira Elton Su takut, rasa sombong di wajahnya semakin terlihat. Namun Elton Su tertawa dingin berkata, kamu adalah teman Wudi Su lalu bagaimana, apa ada yang aku takutkan? Mempermalukan, meremehkan. Mendengarnya, senyum di wajah Xiong Su seketika membeku, saat ini Warren Su itu tertawa keras, bergegas berkata, haha, bagus ucapanmu, ada apa yang ditakuti? Saudara ini, aku bernama Warren Su, dengan nyalimu ini, aku berteman denganmu. Elton Su melihat Warren Su yang tinggi besar dan tegap mengenakan baju putih, saat ini senyum di wajahnya tidak terlihat palsu, sedangkan gadis yang mengikuti di sebelahnya melihat ke arah Warren Su dengan tatapan hormat dan memuja. Tidak bermusuhan dengan orang yang bersahabat, apalagi orang ini masih memiliki niat baik, Elton Su juga membalas tersenyum berkata, kalau begitu Elton Su di sini berterima kasih pada saudara Warren Su. Walaupun kultivasi Warren Su kuat, namun dia tidak angkuh, dia memperkenalkan gadis di sebelahnya pada Elton Su, saudara Elton Su, ini adalah Ingrid Su. Elton Su, sangat baik, karena tidak menganggap kakak besarku, Wudi Su, kamu tunggu mati saja. Suara yang dingin dan tidak pantas yang membuat orang sebal terdengar, Elton Su mengernyit melihat ke arah Xiong Su, muncul kilasan dingin di matanya. Warren Su awalnya tidak suka dengan sikap Xiong Su, saat ini melihat dia kembali di depan dirinya mengancam teman yang baru dia kenal, seketika nada bicaranya menjadi tidak bersahabat berkata, hanya seekor anjing Wudi Su saja, sungguh mengira dirimu adalah manusia. Aku hitung sampai 3 bila masih tidak menghilang dari hadapanku, tanggung sendiri akibatnya. Xiong Su jelas sangat takut pada Warren Su, saat ini bertemu nada bicara Warren Su yang dingin, ekspresinya menjadi muram. Walaupun di paviliun bela diri ini dilarang berkelahi, namun beberapa orang berkelahi, kepala pengurus paviliun bela diri juga akan menutup sebelah mata. Tamparan di wajahnya masih mengingatkan Xiong Su, Warren Su tidak akan memedulikan aturan di paviliun bela diri. Bocah, aku akan mengingat hal yang terjadi hari ini. Xiong Su meninggalkan satu kalimat galak sambil melotot garang pada Elton Su, lalu berjalan ke bawah dengan memalukan. Saudara Warren Su, aku masih harus memilih satu teknik latihan, tidak mengganggumu lagi. Elton Su mengabaikan ancaman Xiong Su, mengepalkan tinju memberi salam pada Warren Su, lalu bersiap pergi ke tempat lain melihat-lihat. Melihatnya, Warren Su mengepalkan tinju memberi salam tersenyum berkata, baiklah, saudara Elton Su, bila ada kesempatan, aku undang kamu minum. Elton Su mengangguk, membalikkan badan berjalan ke tempat lain. Gadis di sisi Warren Su, Ingrid Su melihat Elton Su pergi, baru bertanya tidak mengerti, saudara Warren, kenapa kamu begitu sungkan pada bocah ini? Warren Su tersenyum, dengan sayang mengusap kening Ingrid Su, berkata, Ingrid,
melihat orang terkadang tidak bisa hanya memandang dari luar. Orang ini memberi perasaan sangat tidak biasa untukku. Orang di sekitar mendengar Warren Su begitu menghormati Elton Su. Semuanya menatap bayangan Elton Su dengan tidak mengerti, ingin melihat sebenarnya Elton Su punya keunikan apa. Namun bagaimanapun mereka melihat, selain senjata spiritual yang besar di belakang tubuh Elton Su itu, sepertinya tidak ada yang unik lagi. Elton Su tidak mendengar penilaian Warren Su pada dirinya, lagi pula juga tidak akan peduli bagaimana orang lain melihat dirinya, berjalan di tengah lorong rak buku, terkadang mengambil dan melihat teknik latihan. Terakhir, Elton Su memilih satu set teknik latihan tingkat menengah tingkat hitam yang bernama teknik menggerakkan kekuatan dan keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat hitam yang bernama langkah sutra. Dua teknik latihan menghabiskan 5.000 koin emas. Hasil Elton Su kemarin, selain 5 tangkai bunga langit, sisanya semua dibayarkan ke paviliun bela diri. Untuk hal ini, walaupun Elton Su sedikit tidak rela, namun tidak merasa sakit hati. Walaupun barang seperti obat herbal dapat membantu di saat genting, namun jelas tidak dapat meningkatkan kemampuan dalam waktu lama. Selanjutnya, Elton Su langsung kembali ke rumah, mengeluarkan metode latihan teknik menggerakkan kekuatan. Teknik menggerakkan kekuatan adalah semacam teknik latihan untuk meningkatkan kemurnian kekuatan spiritual, dibagi menjadi 8 tingkat. Teknik latihan tingkat ke-9 sudah hilang, yaitu juga teknik latihan ini terakhir tidak dapat mengubah kekuatan spiritual menjadi Reiki murni. Namun Elton Su tidak peduli akan hal ini, pokoknya tunggu setelah dirinya menjadi kuat, dia masih harus menukar teknik latihan yang hebat. Sepasang kaki duduk bersila di atas ranjang, Elton Su mulai menggerakkan kekuatan spiritual di roda hukum sesuai dengan metode latihan di teknik menggerakkan kekuatan. Namun yang paling sulit dalam teknik latihan adalah langkah pertama, karena ada banyak meridian manusia yang tersumbat. Pertama kali menggerakkan kekuatan spiritual, harus menembus meridian yang terhambat. Seiring bergeraknya waktu, selapis keringat muncul di kening Elton Su. Menembus meridian yang tersumbat adalah sebuah hal yang menderita. Namun untungnya jalur latihan teknik menggerakkan kekuatan tidak terlalu rumit. Jadi setelah melewati 3 jam, Elton Su berhasil menembus meridian terakhir. Kekuatan spiritual kembali ke pusat energi. Kekuatan spiritual yang awalnya terpengaruh saat ini hanya tersisa sedikit. Namun melalui sentuhan dari kesadaran ini, Elton Su dapat merasakan kekuatan spiritual ini jauh lebih murni. Kultivasi sudah mencapai tingkat pemurnian jiwa, sudah fokus melatih kekuatan spiritual. Saat ini efek bantuan obat herbal pada pendekar sudah jauh melemah. Hanya membuat obat herbal menjadi pil obat, efek obat baru bisa mencapai 70-80%. Namun ingin membuat menjadi pil obat bukanlah hal yang mudah. Bukan setiap orang bisa membuat pil obat, hanya master pil obat baru bisa membuat pil obat. Yang Elton Su tahu, di seluruh kota Moyu, master pil obat juga sangat sedikit. Elton Su tidak menghentikan latihan, melainkan meneruskan menggunakan kesadaran memandu kekuatan spiritual bergerak satu putaran roda hukum sesuai teknik menggerakkan kekuatan. Seiring satu putaran roda hukum, Elton Su juga menyadari dengan jelas, kekuatan spiritual di dalam pusat energi jauh lebih murni. Sudah 4 jam berlalu, baru sampai tingkat kedua teknik menggerakkan kekuatan, sungguh sangat lambat. Saat sore hari, Elton Su membuka kedua matanya. Melewati 4 jam latihan, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya lebih murni 1 kali lipat dari sebelumnya. Saat ini teknik menggerakkan kekuatan mencapai tingkat kedua. Namun Elton Su sepertinya juga tidak puas dengan hasil seperti ini. Seiring teknik menggerakkan kekuatan mencapai tingkat kedua, kekuatan spiritualnya lebih murni 1 kali lipat, bahkan kecepatan kekuatan spiritual juga lebih cepat 1 kali lipat. Istirahat dulu saja, besok berlatih langkah sutra lagi. Elton Su bangkit menggerakkan tubuh di dalam kamar, tidak berencana meneruskan berlatih. Yang paling dihindari dalam bela diri adalah terlalu terburu-buru, paling baik adalah berjalan satu demi satu. Selanjutnya Elton Su berbaring di atas ranjang, lalu sebagian kesadaran masuk ke dalam ruang misterius, mulai berlatih jurus pedang angin dan 3 pedang pemecah gunung. Hal yang lebih unggul pada Elton Su dari orang lain adalah saat tidur pun dia dapat membagi sedikit kesadaran untuk masuk ke dalam ruang misterius berlatih teknik bela diri pedang. Ini sama saja memiliki lebih banyak waktu beberapa jam dari orang lain untuk berlatih. Hari kedua, saat matahari terbit,
di sebuah hutan di belakang gunung keluarga Lin. Di tempat ini tumbuh rumput liar, rumput sangat lunak, hanya bisa menanggung berat tidak sampai 10 gram. Haiya! Bruk! Suara jeritan, kembali terdengar suara barang terjatuh. Elton Su terjatuh keras di atas rumput, mulutnya penuh dengan rumput liar. Elton Su bangkit berdiri, memuntahkan rumput liar di dalam mulutnya. Elton Su menepuk-nepuk sekujur tubuhnya, diam-diam berkata sialan. Ini sudah ke-29 kalinya Elton Su gagal. Yang namanya langkah sutra adalah sebuah teknik langkah yang tinggi. Orang yang berlatih bila saat mulai bisa berlari di atas rumput liar seperti di tanah datar, maka saat selesai, dapat berjalan di atas salju tanpa berbekas. Awalnya mengira dengan kecepatan latihan dirinya beberapa hari ini, Elton Su percaya dia sudah menguasai langkah sutra. Namun sampai dirinya kalah 29 kali berturut-turut, memakan 29 kali rumput liar, Elton Su baru menyadari ternyata teknik bela diri tidak begitu mudah dilatih. Aku tidak percaya, hanya teknik tingkat menengah tingkat hitam saja bisa menyulitkan aku, Elton Su. Muncul rasa keras kepala di mata Elton Su, bukankah hanya teknik tingkat menengah tingkat hitam saja? Elton Su tidak percaya dirinya tidak dapat menaklukkannya, 29 kali tidak bisa maka 290 kali. Memikirkan ini, Elton Su mundur beberapa langkah, kekuatan spiritual berputar sampai ke kaki, mengeluarkan tenaga yang besar. Elton Su berlari kencang. Bruk! Namun baru menginjak rumput liar, berlari 3 langkah, dia merasa bawah kakinya kosong, keseimbangan tubuh Elton Su tidak seimbang, kembali terjatuh. Selanjutnya, Elton Su kembali bangkit, meneruskan berlatih. Bruk! Bruk! Melewati kegagalan 110 kali, Elton Su sudah terjatuh sangat malang, sekujur tubuhnya lemas, berbaring di atas rumput terengah-engah. Tidak bisa, sepertinya caranya yang tidak benar, bila seperti ini maka sama sekali tidak dapat meningkatkan latihan langkah sutra. Elton Su akhirnya sedikit tersadar, tidak meneruskan berlatih, melainkan dengan tenang memahami langkah sutra. Langkah sutra yang diperhatikan adalah tubuh ringan seperti walet baru bisa melakukan menginjak salju tanpa bekas. Ini sedikit mirip dengan jurus pedang anginnya, halus seperti angin. Bila bisa membuat dirinya seperti angin, maka bukankah juga bisa melakukan seperti yang dideskripsikan dalam langkah sutra? Bagaimana baru bisa melakukannya? Elton Su mengingat kembali metode kekuatan spiritual langkah sutra. Dengan tenang duduk bersila, mulai menggerakkan kekuatan spiritual sampai beberapa titik di kaki. Namun kali ini tidak mengerahkan kekuatan spiritual begitu garang seperti sebelumnya, melainkan sebisa mungkin mengendalikan kekuatan spiritual lembut. Elton Su memejamkan mata, perlahan menggerakkan kekuatan spiritual, hatinya tenang. Seiring seperti ini, Elton Su merasa tubuhnya berubah jauh menjadi lebih ringan, tubuhnya yang duduk bersila membungkuk, kedua kakinya perlahan menjadi lurus. Tubuh Elton Su bergerak, seketika melompat jarak 2 kaki, kakinya menginjak rumput, rumput seketika bengkok karena ditekan. Namun saat rumput belum tertekan, satu kaki Elton Su sudah menginjak rumput lain, seperti ini Elton Su melompat beberapa kaki berturut-turut. Rumput di dalam hutan seperti melengkung ditiup angin lalu kembali lurus. Elton Su saat ini membuka mata, melihat ke belakang, tak tahan berseru gembira, ternyata begitu. Namun selanjutnya bawah kakinya terasa kosong, Elton Su hampir saja terjatuh, terakhir menstabilkan tubuhnya, kembali memejamkan mata mulai memahami perasaan barusan. Bersambung. Bab 18 bertarung dengan Felix Su. Pertarungan hidup mati Elton Su dan Felix Su sudah tersebar ke seluruh keluarga Su di hari kedua, sangat banyak orang yang penasaran dengan Elton Su yang dalam waktu singkat menunjukkan diri. Tentu saja, lebih banyak orang menggelengkan kepala, bocah ini mungkin memiliki sedikit bakat, namun juga tidak seharusnya bertarung dengan Felix Su. Orang yang tidak tahu diri seperti ini, walaupun memiliki sedikit bakat, namun tidak bisa tidak pamer, cepat atau lambat juga akan jatuh. Tidak benar, seharusnya adalah segera jatuh di tangan Felix Su. Felix Su itu siapa? Master luar aliran 10 teratas, master masa menengah tingkat pemurnian jiwa. Berdasarkan gosip, ini bukanlah kultivasinya yang sesungguhnya. Lagi pula Felix Su sendiri masih memiliki hubungan tidak biasa dengan inti keluarga Su, walaupun Elton Su bisa menang juga tidak dapat berbuat apa-apa pada Felix Su. Kediaman keluarga Su yang besar,
ditinggali puluhan ribu murid luar keluarga Su. Saat ini, di sebuah halaman keluarga Su, Jim Su duduk di atas kasur, mendengar berita yang dibawa teman baiknya. Dia juga menunjukkan ekspresi aneh. Hehe, Jim, bocah ini juga sungguh tidak tahu diri, beraninya melakukan pertarungan hidup dan mati pada Felix Su. John Su mengangkat gelas anggur di tangannya, menggoyangkannya dan menenggak habis, jelas meremehkan Elton Su dalam pertarungan Elton Su dan Felix Su. Jim Su mendengar ucapan John Su, dia menggelengkan kepala dengan acuh, melihatnya John Su mengira Jim Su juga mengira seperti ini, akhirnya bertanya, "Saudara Jim, aku dengar kamu dan Elton Su ini memiliki sedikit hubungan." Jim Su mengangguk, berkata, "Bisa dibilang begitu, Saudara John Su. Sebenarnya menurutku Elton Su pasti menang." Oh, giliran John Su yang terkejut, bagaimana Saudara Jim bisa yakin Elton Su sampah itu pasti akan menang? Kening Jim Su sedikit mengernyit, nada bicaranya membawa rasa tidak senang, berkata, "Saudara John Su, kamu dan aku berteman bertahun-tahun ini selalu terbuka, aku tidak pernah mendengar ucapan tidak enak di belakang orang ini." John Su menatap Jim Su dengan terkejut, dengan bingung bertanya, "Saudara Jim, kamu bertengkar denganku demi orang yang tidak ada hubungannya." Ekspresi Jim Su tertegun, lalu menjelaskan berkata, "Saudara John Su, bukan itu maksudku, hanya saja Elton Su bukanlah seperti yang digosipkan, lagi pula dia orang yang benar. Aku tidak berharap temanku bicara mempermalukan temanku yang lain." Mendengar penjelasan, John Su juga merasa penasaran pada Elton Su. Dia tertawa pelan berkata, "Nanti aku tidak mengatakan dia sampah, namun bisa kamu pandang begitu tinggi, aku juga sungguh ingin kenal dengan Elton Su ini." Jim Su memalingkan tatapan ke arah luar jendela, cahaya matahari berwarna emas memancar masuk, penuh dengan kehidupan dan harapan. Tatapan Jim Su menjadi dalam, bergumam dengan penuh arti, pertarungan besok mungkin sangat diharapkan sangat banyak orang. Malam hari, cahaya bulan yang sejuk memancar masuk melalui celah di jendela terjatuh ke atas kasur, membuat warna-warni. Elton Su mendorong pintu dan masuk, dia melemparkan baju ke samping, selanjutnya mengambil air panas dan mandi membersihkan sisa keringat yang bau. Lalu duduk di atas ranjang, latihan siang hari sudah selesai, namun latihan malam hari baru dimulai. Setelah Elton Su duduk, dia pertama mengatur napas, tunggu setelah kekuatan spiritual di seluruh tubuh tenang sampai ke keadaan terbaik, dia baru mulai berlatih teknik menggerakkan kekuatan. Semalam berlalu, hari kedua, Elton Su sudah bangun pagi-pagi, namun saat dia selesai berbasuh dan keluar, ayahnya, Edric Su sudah dari tadi bangun dan sibuk membuat sarapan. Di atas meja makan, ujung bibir Edric Su berkedut, jelas ada hal yang ingin dikatakan, namun sedikit takut. Melihat keadaan, Elton Su tidak tahan berkata, "Ayah, pertarungan hari ini tidak bisa dihindari, kamu jangan membujukku lagi." Hati ayah dan anak tersambung, Elton Su tahu ayahnya mengkhawatirkan dirinya, namun bila seseorang mundur karena hal ini, bahkan tidak dapat mendapat keadilan atas kesedihan ayahnya. Tidak hanya tidak berguna menjadi anak, lebih tidak pantas lagi mengejar jalan bela diri. Melihatnya, Edric Su tahu Elton Su sudah yakin, dia hanya bisa menghela napas, menggeleng berkata, "Kalau begitu kamu sendiri hati-hati sedikit, aku dengar Felix Su itu tidak mudah dihadapi." "Tenang saja ayah, bila bertemu dengan putramu, naga dan harimau pun akan tunduk padaku." Elton Su memberi senyum santai pada Edric Su, walaupun nada bicaranya tenang, namun membawa rasa dominan. Edric Su tertegun menatap Elton Su yang begitu santai, di dalam matanya ada rasa bahagia. Putranya sudah besar, dia juga tenang. Selesai makan, Elton Su bangkit ingin bergegas pergi ke arena pertarungan. Saat ini Edric Su mengikuti, tangan yang tidak begitu bertenaga diletakkan di atas bahu Elton Su, dengan tenang berkata, "Elton, pulanglah lebih awal makan siang." Tubuh Elton Su bergetar, tiba-tiba merasa tangan ayahnya seketika begitu berat seperti gunung, seakan di matanya ada air mata yang akan meledak keluar. Elton Su mengepalkan tinju erat-erat, dia berusaha keras menahan agar air mata tidak mengalir turun, mengangguk, berkata, "Baik." Arena pertarungan, pagi hari ini, Felix Su sudah dengan tenang berdiri di tengah arena pertarungan, sepasang matanya terpejam, kedua tangannya disilangkan di depan dada, pedang di tangannya mengeluarkan aura bengis. Bila dilihat,
Pedang ini bukanlah senjata biasa, melainkan senjata spiritual. Angin pelan berhembus, meniup jubah Felix Su, berkibar, membuat Felix Su kelihatannya memiliki aura tidak biasa yang tidak dapat dikatakan. Di sekeliling arena pertarungan, matahari baru terbit tidak lebih dari 2 kaki, namun sudah dipenuhi dengan orang. Banyak pasang mata memandang, ada orang terkadang mengangkat kepala, dengan tidak sabar bergumam berkata, kenapa Elton Su ini masih belum datang, apakah takut? Hei, sampah itu biasanya juga hanya membual, bertemu master sesungguhnya, langsung menunjukkan tabiat aslinya yang penakut. Haha, benar juga. Sampah adalah sampah, di hadapan saudara Felix Su, dia juga hanya seekor belalang yang melompat, tidak dapat melompat tinggi. Ada beberapa orang yang masih tidak sebanding dengan Elton Su, namun membual di sini, bukankah sedang berkata dirinya bahkan tidak sebanding dengan belalang? Kamu bilang apa, kalau berani bilang sekali lagi? Aku berkata kamu bahkan tidak sebanding dengan sampah. Mana ada hal seperti ini, aku ingin bertarung hidup mati denganmu. Ayo, siapa takut padamu? Pemeran utama yang memutuskan hidup dan mati masih belum datang, terjadi konflik antara para penonton di bawah arena bertarung karena pertengkaran. Satu demi satu bertengkar hebat, menyingsingkan lengan baju mengangkat senjata seperti akan berkelahi. Elton Su sudah datang. Ada orang yang berteriak, seketika tatapan semua orang memandang bersama-sama. Melihat di jalan kecil menuju arena pertarungan, Elton Su berjalan santai, di belakangnya membawa 2 bilah pedang. Yang satu lebar dan mencolok, sedangkan yang ramping dan kecil tertutupi oleh ketajaman pedang lebar. Namun beberapa master sesungguhnya, tidak ada yang berani sungguh meremehkan pedang bambu guntur ungu yang ramping itu. Menghadapi banyak tatapan mata, ekspresi Elton Su tenang, dia berjalan naik arena pertarungan, tatapannya menatap Felix Su di hadapannya. Felix Su saat ini tetap memejamkan mata. Hanya saja seperti merasakan tatapan Elton Su, Felix Su berkata, aku mengira kamu tidak berani datang. Namun benar juga, seorang sampah, setelah amarah berlalu, keberanian digantikan oleh akal sehat. Bila sekarang kamu berlutut memohon ampun, aku bisa mempertimbangkan tidak membuatmu mati. Menghadapi Felix Su yang memegang kupon kemenangan di atas, yang bisa dilakukan Elton Su juga hanya tersenyum dingin, berkata mengejek, dibandingkan dengan adikmu sampah itu, aku merasa satu-satunya kelebihanmu dari dia adalah omong kosongmu lebih banyak. Sepasang mata Felix Su tiba-tiba terbuka, kilau dingin langsung mendesak Elton Su, kekuatan spiritual keluar karena amarah. Felix Su murka, walaupun dibuat marah Elton Su. Namun Felix Su tetap menatap Elton Su dengan meremehkan berkata, tidak bisa tidak dikatakan, kamu sampah ini berhasil membuatku marah. Tapi, ingin memadamkan api amarahku ini, harga yang harus kamu keluarkan adalah nyawamu. Sudah selesai bicara omong kosong. Elton Su merasa di dunia selalu ada orang yang selalu mengira dirinya benar, selalu merasa dirinya ada di atas, menguasai segalanya. Jadi untuk orang seperti ini, Elton Su hanya bisa menggunakan satu cara, yaitu memukulnya hingga tutup mulut. Bila sudah selesai bicara maka mulailah. Elton Su baru selesai bicara, tangannya menarik ke belakang, terdengar suara pedang bambu guntur ungu keluar dari sarung, sebuah kilau pedang yang dingin berkilau. Semua orang seperti melihat kilasan guntur di udara. Pedang bagus, paling tidak harta spiritual bintang 5 ke atas bukan? Penonton di bawah panggung berduyun-duyun berseru, ada orang yang tahu barang mengenali pedang itu tidak biasa. Tatapan Felix Su terjatuh pada pedang bambu guntur ungu, sedikit terkejut, berkata dingin, tidak disangka seorang sampah juga punya kemampuan membeli pedang bambu guntur ungu. Namun kamu tidak pantas memiliki harga seperti ini. Serahkan padaku, aku akan melepaskanmu. Ingin menang dariku, maka menjadi milikmu. Elton Su berkata dingin. Elton Su mana mungkin tidak melihat ketamakan di mata Felix Su. Untuk orang seperti ini, Elton Su sudah memutuskan di dalam hati, hanya membunuhnya baru bisa melepaskan kebencian di hati. Karena begitu, kalau begitu kamu matilah. Tatapan Felix Su menjadi bengis, tinjunya terangkat, kekuatan spiritual berkumpul di tinjunya melayang ke arah Elton Su. Angin dari tinju sangat kuat, bertiup hingga berbunyi di udara. Orang di bawah panggung berduyun-duyun berseru terkejut melihatnya, hebat,
Bahkan orang dengan masa menengah tingkat pemurnian jiwa pun harus mengerahkan seluruh tenaga baru bisa menahan tinju saudara Felix Su ini. Cepat lihat, Elton Su juga bergerak. Namun menghadapi tinju Felix Su yang kuat, Elton Su sembarangan mengangkat tangan, pedang bambu guntur ungu menggores bayangan pedang menyerbu ke arah bayangan tinju Felix Su. Seketika, bayangan pedang menembus bayangan tinju. Hebat, Elton Su ini begitu mudah menahan tinjuan Felix Su. Penonton di bawah panggung bersemangat, awalnya mengira pertarungan berat sebelah, tidak disangka saat ini ternyata berubah menjadi setara. Namun karena seperti ini baru pantas ditonton, kalau tidak sudah berharap 2 hari, digantikan dengan hanya rasa gembira beberapa detik, bukankah itu sangat membosankan? Seranganmu bagus, namun ini juga tidak dapat merubah hasil takdirmu. Felix Su tertawa ringan, tetap tidak bermaksud menganggap Elton Su, dia membalikkan tangan dan berulang kali menepuk tangan. Kekuatan spiritual bergejolak, satu demi satu bayangan tinju melayang, menghasilkan angin kencang. Omong kosong sungguh banyak, apa ini adalah kemampuanmu? Elton Su menghadapi dengan mudah, pedang bambu guntur ungu membelah dan menusuk, bayangan pedang membawa ketajaman yang bengis, menembus serangan Felix Su, seiring pedang panjang melompat, sebuah bayangan pedang setebal pergelangan tangan melayang, memukul ke arah Felix Su. Bayangan pedang menyerang, Felix Su mengangkat tatapannya yang garang, kakinya menginjak tanah, terbang keluar, dengan bebas menghindari pedang. Bayangan pedang mengenai udara, mengenai tanah, seketika membuat lantai yang keras retak. Sedikit punya kemampuan, namun juga hanya sampai langkah ini. Ekspresi Felix Su santai, sepasang tangannya disilangkan di depan dada, sampai saat ini Felix Su tetap seperti tidak menganggap Elton Su. Bersambung.